Indonesia itu diibaratkan pesawatnya itu jatuh, saya mau tanya Pak Capres, kalau pesawat jatuh yang dicari apa? Kotak hitam. Ya saya ini sudah bersama rakyat Papua kotak hitam, black box. Indonesia tanpa Papua itu tidak ada. Ya, karena Papua itu black box, Pak Capres, pertanyaan saya itu, Pak Capres untuk Papua itu penyelesaian konflik di Papua itu gimana? Karena dari semua presiden, satu-satunya presiden yang mampu menyelesaikan Papua sampai hari ini itu hanya Gus Dur. Lain dari itu belum ada punya komitmen dan punya cara yang terbaik untuk rakyat Papua menyelesaikan konflik. Masalah yang selama ini membuat orang Papua marah kepada negara telah dirumuskan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan masih relevan hingga saat ini, yaitu pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Orang Papua belum merasa integrasi ke Indonesia dilakukan dengan benar, sehingga masih perlu dibicarakan. Kedua, kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua dari 1965 melalui operasi militer nyaris tak ada pertanggungjawaban dari negara. Ketiga, perasaan diskriminasi dan termarginalkan yang diakibatkan oleh penyingkiran orang-orang Papua dalam rumusan pembangunan di tanah mereka. Keempat, kegagalan pembangunan di Papua itu sendiri yang melingkupi bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Silakan Papua. Ya, selamat sore Pak Ketum dan Pak Capres. Saya hanya bilang begini, kalau Indonesia itu diibaratkan pesawatnya itu jatuh, saya mau tanya Pak Capres, kalau pesawat jatuh yang dicari apa? Apanya yang dicari duluan? Kotak hitam lah, ya. Black box kan? Kotak hitam. Ya saya ini sudah bersama rakyat Papua kotak hitam, black box. Indonesia tanpa Papua itu tidak ada. Ya, karena Papua itu black box, Pak Capres. Pertanyaan saya itu, Pak Capres untuk Papua itu penyelesaian konflik di Papua itu gimana? Karena dari semua presiden, satu-satunya presiden yang mampu menyelesaikan Papua sampai hari ini itu hanya Gus Dur. Lain dari itu belum ada punya komitmen dan punya cara yang terbaik untuk rakyat Papua menyelesaikan konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya terkait tadi teman dari Jakarta tadi soal KPK ini. Kami di Papua ada semacam apa dengan KPK itu? Salah satu contoh, mantan gubernur Papua itu sakit, ditahan dalam keadaan sulit, tapi tidak diberikan kesempatan untuk berobat dan lain sebagainya. Kepercayaan, trust terhadap negara ini termasuk trust terhadap penegakan hukum lewat KPK itu sangat-sangat mengecewakan. Oleh karena itu pertanyaan saya, apakah setelah Bapak jadi ada perubahan di KPK atau seperti yang saat ini tetap saja KPK itu menjadi, kalau menurut kami KPK itu menjadi alat dari kekuasaan. Terima kasih Pak. Baik, saya kira 3 saja karena waktunya. Silakan Pak Anies. Ya. Dan cuman begini Pak, black box itu baru penting ketika pesawatnya jatuh Pak. Kita berdoa jangan sampai jatuh Pak gitu. Jadi, kalau pesawatnya nggak jatuh itu black box nggak dicari Pak gitu. Makanya Papua jangan black box Pak gitu. Akhirnya pada saat kita terbang terus nggak dilihatin coba. Jadi mungkin Papua nanti harus dapat kursi di depan, nah gitu. Biar kalau ada
penyajian termasuk yang paling awal dapatnya gitu kan. Pak Hans, yang soal Papua ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, pendekatan yang kami lakukan di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Jakarta. Dan pendekatan itu yang juga akan insya Allah kami lakukan kalau ada konflik apapun di luar. Di Jakarta ini ketika kami mulai bertugas, itu banyak kampung-kampung yang statusnya konflik. Dan rumit konfliknya itu. Rumit. Bahkan ada tempat yang aparat kita saja itu memberitahu Pak Gubernur jangan ke sana. Karena kalau aparat kami datang, itu disambutnya pakai parang. Jadi mungkin itu tidak menonjol di media, tapi itu terasa sekali di Jakarta Timur. Nah, saya datang ke situ, saya ketemu, bicara dengan mereka. Tapi saya temukan pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi. Jadi punya kewenangan, jangan merasa paling tahu jalan keluarnya. Ya, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan. Tapi duduk dan panggil siapa? Satu, yang kita rasakan nih. Identifikasi stakeholder utama. Ini siapa aja? Ini nomor satu. Terus yang kedua, libatkan pakar yang memiliki contoh-contoh komparatif atas solusi. Jadi kita semua nggak bisa berpikir outside the box. Karena kita udah box in nih dengan urusan ini. Tapi begitu kita mendatangkan orang yang dia bisa bilang, ini contoh solusi di Meksiko. Ini contoh solusi di Puerto Rico. Ini contoh solusi di Afrika. Mendadak kita tuh punya menu pilihan solusi yang lebih banyak. Nah, itu membantu sekali dalam menyelesaikan konflik. Apalagi pihak yang berkonflik biasanya sudah tidak ketemu dengan jalan baru. Yang kedua. Yang ketiga adalah unsur negara sebagai partisipan, bukan sebagai fasilitator. Terus yang keempat, fasilitator percakapan. Jadi stakeholdernya, comparative expertnya, kemudian negara, lalu di situ ada namanya fasilitator yang fasilitasi tiga pihak ini untuk berunding mencari jalan bersama. Nah, saya melihat approach ini yang mungkin harus kita lakukan sama-sama. Sehingga kita akan bisa muncul dengan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Dan ketika mengatakan masalah di Papua, maka masalahnya itu jangan dianggap satu di semua tempat. Papua pegunungan punya tantangan yang berbeda dengan Papua pesisir. Dan Papua pegunungan pun bervariasi itu. Papua pegunungan. Kebetulan Pak Hans, kami berkegiatan di Indonesia Mengajar, itu mengirimkan guru-guru sejak 2010 di Papua. Termasuk Papua Barat. Waktu itu masih Papua dan Papua Barat. Sehingga guru-guru kita itu sana dan saya berkesempatan untuk mendatangi tempat-tempat itu sehingga menyaksikan betul kebutuhan satu tempat dan tempat lainnya itu beda sekali. Lalu kita di pemerintah pusat harus banyak mengubah standar yang kita buat. Standar kita itu simetrik. Sehingga standar itu harus diubah. Saya beri contoh, Pak. Ini sekolah di pegunungan. Anak-anak itu pada nggak mau sekolah. Kenapa masalahnya? Masalahnya karena mereka tidak pakai sepatu. Sehingga lantai ubin itu dingin bikin pilek. Mereka inginnya lantainya tidak pakai ubin. Karena lantai ubin itu membuat dingin dan tidak enak sekali. Karena kalau bicara tentang ketinggian-ketinggian di sana kan ketinggian yang luar biasa. Tapi standar sekolah kita itu se-Indonesia sama. Nah, maksud saya, masalah di Papua ini, satu, bukan sama, beda-beda. Yang kedua, solusinya negara harus melonggarkan SOP. Harus melonggarkan SOP. Kalau negara melonggarkan SOP pada semua standar, maka itu akan bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Begitu ya, Pak Hans. Lalu KPK, terasa sudah jelas sebetulnya Pak, kita tidak ingin KPK itu jadi alat politik. Ini sebagai komitmen, dan komitmen ini sudah ditunjukkan kemarin ketika bertugas di Jakarta. Pada waktu di Jakarta kami membentuk KPK Ibu Kota. KPK Ibu Kota ini tidak mengambil aspek penindakan, karena kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Tapi kita mengambil peran pencegahan dari KPK dilakukan di Jakarta. Jadi ada inspektorat yang bekerja, tapi juga ada KPK Ibu Kota yang proaktif mereview semua aktivitas. Dan kami merasa bersyukur sekali karena banyak proyek-proyek yang ketika direview oleh KPK Ibu Kota harus dilakukan koreksi secara mendasar.
Jadi insya Allah kita komit Pak Hans untuk KPK bukan sebagai alat politik, tapi KPK sebagai salah satu unsur penjaga integritas di negeri ini. Terima kasih. Apa yang orang Papua inginkan untuk penyelesaian 4 persoalan pokok tadi? Orang Papua menginginkan penyelesaian masalah di Papua harus komprehensif dan final dalam sebuah dialog yang adil dan bermartabat, yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan di tempat yang disepakati bersama untuk membicarakan 4 akar masalah, yaitu keadilan pembangunan, pelanggaran HAM, diskriminasi, dan marginalisasi, serta sejarah dan status politik. Wassalam.